Baik para mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam acara perkuliahan teknik pengendalian penyakit. Baik, kemarin kita sudah membicarakan masalah trichoderma sebagai agensia mikroparasit, kompetitor, produksi antibiotik, dan juga toleran, dan lain sebagainya. Yang intinya kontak langsung dengan patogennya. Nah, hari ini kita akan membicarakan bagaimana trichoderma agen hayati itu tidak melakukan kontak langsung dengan patogen, tetapi dia diaplikasikan di suatu bagian tanaman, kemudian akan menginduksi ketahanan tanaman terhadap patogen dari tanaman itu. Jadi kalau saudara lihat di bagian ini, gambar ini, kelihatan sekali ada merah, ini ada mewakili patogen. Kemudian ini ungu, ini mikroba plus, di dalamnya adalah trichoderma, ada mycorrhiza, ada bakteri pelarut fosfat, kemudian juga termasuk dalamnya rhizobium. Kemudian yang hijau ini, yang ini ungu apa itu? Ungu kebiruan ya, ini adalah herbivora. Jadi ada fenomena alam yang terjadi seperti ini. Nah, kalau terinfeksi patogen yang avirulen atau di sini digigit oleh serangga, di daun-daun di atasnya ini akan menjadi tahan terhadap patogen. Kemudian juga ini untuk mikroba plus trichoderma ini bisa menginduksi ketahanan tanaman sehingga menjadi tahan terhadap penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit tanaman tersebut. Kita sebelum melangkah lebih jauh, mari kita belajar dulu suatu fenomena yang terjadi pada tumbuhan. Fenomena ini terjadi bila suatu tanaman itu diperlakukan dengan senyawa tertentu atau diinokulasi dengan patogen, dengan mikroba yang disebut sebagai inducer, ini mungkin ini sebagai patogen avirulen atau mikroba yang menguntungkan, atau kemudian juga termasuk herbivora, kemudian akan menghasilkan satu atau lebih senyawa signal. Jadi senyawa signal itu terdistribusi ke seluruh bagian tanaman sehingga kemudian berpengaruh di daerah itu, kemudian mengaktifkan enzim-enzim ketahanan tanaman sehingga tanaman itu menjadi tahan. Ini istilah induced resistance di sini adalah istilah yang umum ya. Jadi keadaan suatu tanaman menjadi lebih tahan yang didorong oleh karena mikroba, kemudian juga bahan-bahan kimia, kemudian juga mungkin bahan yang lain ya, seperti atau organisme lain seperti serangga, sehingga ini diaplikasikan suatu daerah tertentu bagian tanaman akan melindungi pada daerah yang tidak diekspos terhadap agensia-agensia tersebut. Bisa juga bahkan melawan penyakit yang akan datang. Sehingga ini yang disebut sebagai mirip-mirip dengan masalah imunitas. Sehingga ini diharapkan ke depan mirip-mirip juga dengan dunia hewan, juga dunia manusia, bahwa diaplikasikan sekarang untuk melindungi terhadap penyakit yang akan datang. Tidak hanya diaplikasikan di akar untuk melindungi penyakit di daun, tidak hanya itu, jadi lebih juga untuk sesuatu yang akan datang. Jadi hebat kalau kita bisa mencapai tujuan tersebut. Kita kenal seorang ahli bernama Coates dan kawan-kawan, ini peneliti ya, yang meneliti masalah induced resistance. Ini tahun 1959, lama sekali. Anda
tidak bisa membayangkan lamanya. Saya baru tahun-tahun ini baru dilahirkan. Kemudian McLennan dan kawan-kawan tahun 66 ini menunjukkan bahwa tanaman apel yang diinfiltrasi bagian daun bagian bawah dengan senyawa D-phenylalanin dan aminobutyric acid atau disebut AIB, kemudian menjadi tahan terhadap penyakit kudis yang disebabkan oleh jamur Venturi enaequalis pada seluruh bagian tanamannya. Jadi di bagian bawah di aplikasi senyawa-senyawa ini menjadi seluruh bagian tanaman tahan. Kemudian Ross ini juga menggunakan istilah SAR, Systemic Acquired Resistance, ini untuk fenomena yang bagian tanaman yang tidak terinfeksi menjadi lebih tahan dalam respon terhadap suatu infeksi lokal. Ini terutama untuk virus. Jadi ada bercak lokal di suatu lokasi, kemudian ini akan membuat keseluruhan tanaman itu menjadi tahan. Itu di Jurnal Virologi volume 14 nomor ini ya. Kemudian juga Ross tahun 66 penelitian berlanjut. Jadi bercak lokal oleh TMV secara sistemik juga menginduksi ketahanan terhadap strain TMV yang lebih ganas. Nah itu sehingga Anda poinnya ini Anda bisa pegang suatu daerah bagian diinokulasi, kemudian bagian seluruh tanaman itu menjadi tahan. Tapi juga diharapkan hari ini di aplikasi bagian tertentu, kemudian tanaman itu menjadi tahan tidak hanya saat-saat tertentu, tapi memang sepanjang hidup tanaman itu menjadi tahan. Nah, baik, kita akan belajar di istilah-istilah dua istilah yang penting yang perlu Anda ketahui. Dalam induced systemic resistance ini ada dua kategori yang harus Anda mengerti. Yang pertama ada systemic acquired resistance. Kemudian ada induced systemic resistance. Ini sebenarnya keduanya ini ya relatif sama lah. Tapi apa perbedaannya nanti? Ini kita secara skematis kita buat ini. Jadi ini ada yang terjadi, apa yang terjadi dengan systemic acquired resistance. Kalau systemic acquired resistance ini disebabkan biasanya oleh patogennya. Hanya patogen yang avirulen. Jadi patogen yang avirulen atau incompatible. Biasanya hanya menyebabkan nekrosis kecil-kecil, bercak kecil. Dan ini ternyata kemudian secara sistemik ini proses ini menghasilkan senyawa asam salisilat yang kemudian terdistribusi ke seluruh bagian tanaman. Jadi ini sinyal sistemiknya adalah asam salisilat, singkatan dari salicylic acid. Ini kemudian membuat bagian ini menjadi lebih tahan. Nah, kemudian kalau induced systemic resistance ini biasanya justru ini ditimbulkan oleh mikroba-mikroba yang menguntungkan. Contohnya ini mycorrhiza, kemudian trichoderma, kemudian kalau di kedelai itu ada senyawa legin, leguminose inokulan atau Rhizobium japonicum. Ini ternyata di samping dia berfungsi sebagai penyerap fosfat kalau mycorrhiza, kalau trichoderma ini hidup sebagai saprofit di lingkungan bakaran, ini dapat menginduksi ketahanan tanaman. Artinya tanaman di seluruh bagian tanaman itu bisa meningkat karena ada senyawa signal ini. Dua, jasmonic acid, Ga, atau ethylene.
ya. Ini bisa meningkat pada bagian lain. Ini ada di bagian akar. Nah, fenomenanya ini disebut sebagai induced systemic resistance. Sebenarnya ini dua-duanya ketahanan sistemik yang terimbas ya. Hanya kalau yang acquired ini penyebabnya biasanya patogennya yang avirulen. Kalau ini memang mikroba-mikroba yang hidup menguntungkan, memberi keuntungan pada tanaman. Baik, kita lanjutkan detailnya nanti supaya Anda semakin mengerti, semakin paham. Nah, jadi ini adalah memberi gambaran. Kalau trichoderma pada bagian ada di tanah itu ya, atau di perakaran itu, trichoderma ini akan menghasilkan sesuatu, katakanlah yang mirip hormon, atau ini sesuatu yang sinyal berasal dari trichoderma itu, stimulus lingkungan ya. Ini akan ditangkap oleh reseptor yang dimiliki oleh tumbuhan. Ini sel, ini dinding sel ya. Ini sel, kemudian ini dinding sel, ini membran plasma, kemudian ini di sini adalah wilayah sitoplasma. Jadi peristiwanya adalah penerimaan, kemudian ada transduksi signal, kemudian ada respon ya. Nah, ini di prosesnya begini. Trichoderma menghasilkan sesuatu, dikeluarkan, kemudian ditangkap oleh reseptor sel, kemudian ini dilanjutkan masuk ke dalam sitoplasma, berbagai macam reaksi yang menghasilkan senyawa-senyawa selanjutnya yang kemudian akan membuat sel ini menjadi aktif untuk memproduksi aneka senyawa, termasuk di dalamnya adalah asam salisilat, asam jasmonat, dan lain-lain, sehingga itu bisa terdistribusi secara sistemik ke seluruh bagian tanaman. Oke ya, di sini. Kemudian, nah ini secara rinci apa yang terjadi pada sel tanaman. Jadi kalau saudara melihat, ini yang pertama, ini adalah yang systemic acquired resistance. Jadi responnya ada lokal, kemudian ada yang sampai sistemik. Ya. Jadi yang systemic acquired resistance ini yang paling penting Anda catat. Ini adalah jadi proses-proses di dalam sel ini. Ini tentu cukup rumit untuk Anda. Ini akhirnya untuk bisa menjadi sistemik ini akhirnya adalah proses yang sangat bergantung pada SA. Jadi gen-gen ketahanan yang bergantung pada SA, salicylic acid. Jadi akhirnya itu asam salisilat ini itu men-trigger, mempengaruhi gen-gen yang berperan dalam ketahanan, sehingga terbentuk ketahanan tanaman. Dan senyawa yang dihasilkan itu salah satunya adalah kalosa. Kalos. Ini untuk yang systemic acquired resistance. Jadi dari sini ini yang proses yang lokal, kemudian sampai jadi sistemik. Nah, ini adalah adanya SA ini. Kemudian senyawa kalos yang terbentuk ini membuat dia lebih tahan. Nah, kalau yang ini ya induced systemic resistance ini adalah kalau dari sini tadi ini ya, ininya patogennya ya, patogennya kalau di induced systemic resistance ini adalah mikroba yang menguntungkan seperti trichoderma. Ya, ini tadi dia akan mengeluarkan sesuatu, kemudian ditangkap reseptor untuk mengalami proses ini di dalam lokal, secara lokal. Kemudian akan sistemik dengan sinyal sistemik ini adalah
ET, dan kemudian ada asam jasmonat Ga dan ET. Ya, oke ya. Dan dia akhirnya juga memproduksi senyawa yang kalosa. Jadi ini yang di trigger ini, diinduksi ini, diinduksi ini adalah gen-gen yang berperan dalam ketahanan oleh yang menginduksi siapa? Jasmonic acid atau ethylate. Sehingga akhirnya juga terbentuk ketahanan secara sistemik karena terbentuk senyawa kalosa. Jadi senyawa kalosa ini sangat sulit dirombak oleh dinding sel jamur patogen, ya, sehingga menjadi tahan. Ya. Oke, ini sekilas saja. Kalau saudara ingin mengetahui proses runtutnya ini, saudara nanti baca di artikelnya dari yang saya bagikan, itu nanti silakan dibaca dari seorang ahli induced systemic resistance dari Belanda. Itu namanya saya agak lupa, nanti bisa dilihat, saya bagikan ya. Ini yang detailnya, nanti saudara bisa baca, tapi secara garis besar tadi. Baik, saya inginkan ya. Nah, jadi saya sarikan mekanismenya. Kalau systemic acquired resistance, ini Anda perhatikan ya, ini senyawa sesuatu itu yang dikeluarkan sehingga ditangkap oleh jaringan sel tumbuhan ini berasal dari patogennya sendiri yang avirulen. Ingat ya, avirulen itu berarti tidak ganas. Atau memang incompatible, artinya incompatible itu tidak bisa menimbulkan penyakit. Ya ini mirip-mirip juga lah ya, incompatible dengan avirulen. Kalau yang kompatibel berarti yang menimbulkan penyakit. Ini mengeluarkan senyawa tertentu. Banyak teorinya, nanti Anda bisa baca. Dan kemudian ini akan berinteraksi dengan reseptor. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu reseptor ini membawa dari sistem dinding sel masuk ke dalam sitoplasma. Sehingga lebih gampangnya lalu terjadi proses pembentukan asam salisilat. Ini harus Anda pegang teguh. Jadi senyawa sinyal sistemnya adalah asam salisilat. Nah, dari asam salisilat ini kemudian ini akan terdistribusi secara sistemik, ini akan menginduksi ketahanan tanaman. Jadi aktivitas enzim ini akan meningkat. Karena apa? Diproduksi banyak dia. Dikode oleh gen-gen yang terinduksi oleh kehadiran asam salisilat. Gen-gennya itu lalu bekerja menghasilkan, mengkode pembentukan enzim-enzim yang berperan dalam ketahanan. Ini enzim biasanya enzim peroksidase, enzim amonialiase, bahkan ada enzim-enzim yang langsung menembak pada dinding sel, kitinase, glukanase. Nah ini bisa merombak dinding sel jamur, sehingga akhirnya terbentuknya senyawa mungkin yang meracun patogen, juga enzimnya yang antipatogen. Ini senyawa, kalau senyawa diantaranya fitoaleksin ya. Kemudian kalau enzim ya banyaklah diantara yang anti patogen itu. Kalau patogennya jamur ya enzim seperti glukanase atau kitinase karena dinding sel jamur terdiri dari komponen itu. Nah ini sehingga perbedaannya itu kalau di patogen terutama ini ya, Anda untuk di systemic acquired resistance di patogennya, kemudian di senyawa signal sistemiknya, asam salisilat, kemudian ya, otomatis nanti ke enzim-enzimnya dan senyawanya ini relatif sama, intinya anti patogen. Nah, bagaimana dengan skema untuk yang ini yang mekanisme induced systemic resistance. Nah, kalau induced systemic resistance itu ininya bukan patogen ya, yang mengeluarkan senyawa-senyawa tertentu yang nanti akan mendorong sel menghasilkan jasmonic acid atau ethylene. Ini adalah mikroba simbiot.
Jadi sudah lazim dia bersimbiosis dengan tanaman. Seperti contohnya mikorizа, contohnya trichoderma, ada bakteri pelarut fosfat, mungkin Rhizobium japonicum, dan masih banyak lagi yang belum diteliti. Ini dikeluarkan oleh mikrobas simbionnya, lalu senyawa itu berinteraksi dengan reseptor. Lalu oleh reseptor dibawa masuk ke dalam sitoplasma, sehingga terjadi proses kemudian pembentukan asam jasmonat dan etilen. Dan ini diproduksi banyak, didistribusikan etilen ini, asam jasmonat dan etilen. Kemudian ini karena bisa sistemik ya, bisa terdistribusi kemana saja. Ini peranannya ini meningkatkan, jadi dia sebagai inducer dari gen-gen yang berperan dalam meningkatkan aktivitas enzim ini. Jadi enzim-enzim ya seperti enzimnya relatif sama, adalah enzim-enzim peroksidase, valine alanin amonialiase, kemudian dan enzim-enzim yang lain. Kemudian juga bisa membentuk enzim secara langsung yang dapat membunuh patogen seperti enzim glukanase, kitinase, relatif sama ya. Kalau tadi dijelaskan senyawanya itu adalah baik di induced systemic resistance maupun acquired systemic resistance sama. Senyawanya adalah kalosa, senyawa yang dibentuk. Kemudian kalau enzim-enzimnya itu banyak sekali. Tergantung patosistem atau interaksi patogen dengan tanaman apa yang dihasilkan. Dan kadang-kadang juga selain itu dihasilkan oleh fitoaleksit. Jadi ada enzim-enzim yang nanti memacu pembentukan senyawa fitoaleksit. Untuk setiap tanaman itu berbeda-beda. Tetapi setiap tanaman relatif sama. Apapun patogennya, nanti senyawa yang terbentuk itu adalah kalau di kedelai namanya glisiolin. Nanti di tanaman lain relatif fitoaleksinya beda. Jadi khusus setiap tanaman. Jadi saudara sudah bisa tahu ya, bedanya sekarang ini induced systemic resistance dan systemic acquired resistance. Kita lanjutkan, tinggal sedikit ya. Nah, sekarang kita formulasikan. Diharapkan saudara ini nanti mengerti betul ya. Apa itu induced systemic resistance, apa itu systemic acquired resistance. Anda perhatikan ya. Jadi kalau systemic acquired resistance ini mikroba itu berasal, yang utama Anda pahami ya, ini berasal dari patogennya. Bisa patogen yang virulen, yang avirulen. Kemudian itu akan menyebabkan nekrosis ya. Nekrosis pada jaringan tertentu. Dan kemudian sinyal sistemiknya itu adalah salicylic acid. Itu yang utama ya, yang sifat-sifat yang lain tidak begitu penting. Ini dikatakan sebagai kurang elastis. Kemudian efektif terhadap biotrop. Jadi efektif untuk jamur-jamur patogen yang memang bisa hidup terus bersama-sama dengan inangnya. Kalau nekrotrof itu adalah yang relatif menyebabkan kerusakan ya pada tanaman inangnya. Dan ini yang kemudian membedakan ini ya. Kemudian tak perlu interaksi terus-menerus. Jadi cukup begitu sekali mengalami peristiwa itu, kemudian ya akan terus, akan efeknya itu efek sistemik resistennya itu terjadi. Kemudian enzim-enzimnya ini yang berperan ini terutama ya, artinya bisa yang lain.
PR protein gene. Jadi gen-gen yang mengkode pembentukan PR protein. Nah, artinya ini enzim ya. Enzim yang kaitannya dengan PR. PR itu singkatan dari pathogenesis related protein. Jadi protein enzim-enzim yang berperan dalam patogenisitas. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kalau induced systemic resistance apa? Ingat ya, diawali ini yang biasanya yang mendorong itu adalah mikroba menguntungkan. Di sini belum tertulis ya. Kalau di systemic resistance itu ada patogennya. Kalau induced systemic resistance ini ada ininya, justru simbionnya. Ini tidak bergantung pada asam salisilat. Jadi sinyal sistemiknya ini tidak bergantung, tapi mungkin saja ada kehadiran asam salisilat, tapi tidak bergantung pada asam salisilat. Kemudian tidak ada nekrosis, artinya trichoderma ini ya kalau toh ya melukai akar tanaman gitu, itu hanya sampai daerah korteks saja sehingga tidak mengganggu fungsi fisiologis tanaman. Jadi trichoderma itu melakukan infeksi itu hanya sampai daerah korteks. Di daerah korteks kemudian dia membentuk katakanlah tumpuan, lalu hifa itu tumbuh di sistem perakaran. Justru membantu untuk menyerap mungkin kalau kondisi kering dia bantu menyerap nutrisi air, tapi kalau trichoderma yang terutama dia akan menduduki wilayah itu sehingga kalau ada patogen akan menyerang itu sudah dibunuh oleh trichoderma itu terlebih dahulu. Ini jadi tidak ada nekrosis yang menyebabkan tanaman sakit, tidak ada. Nah, justru sinyal sistemiknya ini bukan SA ya, tapi ini jasmonic acid ethylene. Jadi yang dibentuk di dalam sel tanaman yang dalam jumlah banyak dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, ini justru asam jasmonat dan etilen. Dan ini dikategorikan sebagai lebih elastis. Ya. Kemudian yang dilawan ini adalah patogen yang menyebabkan nekrotrof. Nekrotrof. Juga ini karena serangga, itu juga bisa. Nah, ini patogen nekrotrof ini sangat terhambat. Kemudian iritasinya, artinya keberadaan patogen itu bisa terus-menerus. Jadi trichoderma itu bisa ada di sistem perakaran yang ini terus-menerus. Artinya dia hidup di situ. Sedangkan kalau ini ya mungkin pas ada patogennya bisa begitu. Kalau nggak ada patogennya pengaruhnya masih ada. Sehingga patogen tidak harus terus-menerus. Kemudian gen yang dipengaruhi adalah gen PDF12. Kalau ini memang betul-betul yang berpengaruh terhadap aktivitas patogenisitas. Kalau ini tidak secara umum saja. Jadi gen ini gen yang berperan secara umum dalam meningkatkan ketahanan tanaman. Berarti tidak meliputi peristiwa yang kaitannya dengan peristiwa patogenesis. Oke, jadi baik, jadi itu mengenai induced systemic resistance. Jadi saya kira ini akhir kuliah yang dari saya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh dosen lain dan silakan saudara pelajari. Kita akan ketemu nanti di ujian. Terima kasih.